Kisah ini dimulai dengan seorang pria bernama Leif Erikson, putra dari Erik the Red, pendiri Greenland. Leif dibesarkan dalam budaya yang memuja keberanian serta menyukai tantangan. Di usianya yang muda, ia sudah mendengar bisikan-bisikan tentang daratan misterius di barat. Tempat burung terbang menuju senja, tempat kayu melimpah, dan tanahnya jauh lebih hijau daripada Greenland yang beku. Leif tidak mengerti apakah kisah itu benar atau hanya legenda pelaut. Namun ia tahu satu hal, legenda diciptakan untuk diuji. Maka ia menyiapkan sebuah ekspedisi kecil, membawa beberapa kru pilihan, persediaan makanan, peralatan besi, dan keberanian yang lebih besar daripada rasa takut terhadap lautan. Perjalanan itu tidak mudah. Mereka menyeberangi perairan yang keras, badai yang memecahkan layar, dan kabut dingin yang membuat mata tak bisa melihat jarak setombak sekalipun. Kapal panjang Viking, Longship, bergoyang seperti bulu di atas gelombang, namun mereka terus melaju. Hari berganti minggu, lautan tidak memberi petunjuk, tidak ada burung, tidak ada daratan, hanya angin utara yang menusuk tulang. Hingga suatu pagi, ketika matahari muncul dari balik selimut awan, seorang awak berteriak. Di kejauhan, mereka melihat garis hijau membentang di atas cakrawala. Pada saat itulah mereka sadar, legenda itu nyata. Ketika kapal itu menyentuh pantai, para Viking berdiri di hadapan hutan lebat, pantai berbatu, dan sungai-sungai jernih. Burung-burung terbang rendah, ikan melompat di permukaan air, dan jejak binatang liar tersebar di tanah yang lembab. Leif menamai tempat ini Vinland, tanah anggur, atau tanah padang rumput, karena mereka menemukan anggur liar dan tanaman yang tidak tumbuh di Greenland. Vinland berada di wilayah yang kini kita kenal sebagai Newfoundland, Kanada. Di sanalah Viking mendirikan Lanseaux Meadows, permukiman Eropa pertama di Amerika Utara. Mereka membangun rumah sot, menghidupkan api di bengkel besi, dan menjelajah hutan untuk berburu serta mencari kayu. Untuk pertama kalinya, Eropa dan Amerika terhubung, bukan oleh peta atau armada besar, tetapi oleh rombongan penjelajah kecil yang menolak dibatasi oleh horizon. Namun Vinland bukan tanah kosong. Viking bertemu dengan penduduk asli yang mereka sebut Skrelling, kemungkinan besar kelompok Mi'kmaq atau Beothuk. Awalnya mereka bertukar barang dan rasa ingin tahu. Namun lama-kelamaan, hubungan itu tegang, budaya yang berbeda, bahasa yang tak bisa dimengerti, dan kesalahpahaman yang fatal membuat permukiman itu tidak aman. Viking sadar mereka tidak bisa hidup damai di tanah yang bukan milik mereka. Setelah beberapa tahun, mereka memutuskan untuk meninggalkan Vinland dan kembali ke Greenland. Namun jejak mereka tertinggal, rumah sot, besi tempa, paku, alat kerja, dan abu dari tungku. Ratusan tahun kemudian, para arkeolog menemukannya, dan seketika, sejarah berubah. Sebelumnya, manusia percaya bahwa Columbuslah yang menemukan Amerika, tetapi bukti arkeologis menyatakan yang sebaliknya. Viking, bukan Columbus, adalah orang Eropa pertama yang menginjakkan kaki di benua ini. Mereka mungkin tidak mendirikan kerajaan, mereka mungkin tidak mengklaim tanah itu atas nama siapapun, namun mereka melakukan sesuatu yang jauh lebih penting. Mereka membuka pintu sejarah. Kisah ini adalah pengingat bahwa dunia selalu lebih besar daripada peta, dan keberanian kadang datang dari mereka yang tidak menunggu perintah siapapun, melainkan dari mereka yang mengikuti angin, mimpi, dan rasa penasaran.